Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Talibun Shalihah ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok yang bernama Luna Diva, yang beranggotakan Alfia Umairah, Zaskia, dan Rauzah. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buat ayunan langkah yang paling pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh izin Allah yang telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa berhadir di acara yang berbahagia ini, serta bisa menyelesaikan makalah ini dengan kemampuan yang kami punya, yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan ke penghulu alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ketakziman kami yang kami muliakan Abu Ma'al Ummi beserta keluarga di antara keduanya. Yang kami hormati Dewan Guru yang telah mengajari kami, dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada pembina Kabilah Al-Munawwarah yang telah mengajari kami baik siang maupun malam tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dan tak lupa kami yang kami cintai teman-teman sekalian. Sekian mukadimah makalah dari kami. Selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Luna Diva. Pengertian menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengubah perilaku dan tingkah lakunya ke arah yang lebih baik. Hal ini karena pada dasarnya menuntut ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan menjauhkan dari kebodohan. Pengertian menuntut ilmu secara bahasa adalah menuntut ilmu berasal dari kata mengetahui, memahami, dan mempelajari suatu hal. Sedangkan pengertian menuntut ilmu secara istilah adalah penjelasan terhadap sesuatu yang belum diketahui agar dapat dipahami dan dimengerti. Pandangan Islam terhadap menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu Allahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu lakum walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah kamu di dalam majlis, maka berlapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam pepatah kata-kata mutiara orang Arab juga pernah menjelaskan tentang belajar. Utulubil ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Alfia Umairah. Manfaat menuntut ilmu bagi kehidupan seseorang. Manfaat menuntut ilmu bagi kehidupan seseorang berdasarkan hadis yang dilansir oleh Muhaimin dalam sebuah buku yang berjudul Quran Hadis. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Anasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga ia kembali ke rumahnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan dua hal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dilipat gandakan kebaikannya. Yang kedua, diumpamakan derajatnya seperti orang yang mengerjakan salat 100 rakaat. Sesuai dengan hadis yang artinya, hai Abu Dhar, keluarlah kamu dari rumah di pagi hari untuk mendapatkan satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada kamu mengerjakan salat 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Zaskia. Macam-macam hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu di dalam Islam terbagi dua, yaitu fardu'in dan fardu kifayah. Fardu'in kewajiban individu. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Contohnya seperti ilmu tauhid, mengenal Allah dan sifat-sifatnya, ilmu fiqih, mengenal hukum-hukumnya, dan ilmu tasawuf, etika dan spiritualitas. Jika ditinggalkan maka pelakunya berdosa. Fardu kifayah, kewajiban kolektif. Ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian umat Islam, contohnya seperti ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu fiqih dan ilmu lainnya. Ilmu ini wajib dipelajari oleh sebagian umat Islam. Jika ilmu ini tidak dipelajari, maka keseluruhan umat Islam akan tertinggal. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Roza. Kesimpulan, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, karena dengan ilmu manusia dapat mengetahui batas-batas mana yang boleh dilakukan, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan sesama manusia, sebagai bekal untuk mengurangi kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Setiap manusia diberi jatah waktu yang sama oleh Allah selama 24 jam dalam sehari, namun kesadaran untuk memanfaatkannya tentu saja sangat beragam dan berbeda. Tentu saja hasil dari etos penikapannya itu sangat bervariasi, terutama di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya teramat sayang apabila waktu terbatas yang kita miliki ini dihabiskan secara sia-sia tanpa makna apapun. Sekian, jika ada yang ingin bertanya kami berikan jawaban, bukan perhatian, apalagi kepastian. Al-Hidayah.
Baik, kami akan membacakannya. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Sebutkan contoh yang dan hukumnya, dan apa hukumnya jika ditinggalkan. Jika ditinggalkan berdapat dosa, karena itu wajib. Contohnya. Ulang. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim dan tidak boleh ditinggalkan. Sebutkan contohnya dan hukumnya, dan apa hukumnya jika ditinggalkan. Contohnya seperti ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, dan yang lain-lainnya. Hukumnya wajib. Silakan ditanggapi. Sudah? Yang kedua. Apa hukumnya bagi orang muslim yang tidak menuntut ilmu? Dia akan mendapat dosa karena dia tidak menuntut ilmu. Ulangi pertanyaan. Apa hukumnya bagi orang yang muslim yang tidak menuntut ilmu? Jawabannya? Berdosa atau haram karena dia seorang muslim. Oke, selanjutnya kunci surga, Miftahul Jannah. Mengapa menuntut ilmu itu sangat diwajibkan dan bagaimana cara kita dapat efektif dalam menuntut ilmu? Ulang. Mengapa menuntut ilmu itu sangat diwajibkan dan bagaimana cara kita dapat efektif dalam menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, dan menuntut ilmu itu dapat mengubah perilaku dan tingkah laku kita ke arah yang lebih baik. Caranya dengan istiqamah, niat yang baik, serta adab yang sopan santun. Oke. Di situasi manakah menuntut ilmu itu tidak diwajibkan serta berikan contohnya? Jika ada keperluan yang lebih diutamakan. Seperti masalah dalam keluarga. Kita kami juga. Kami menerima atau menolak. Karena kau tidak mendukung. Hah? Abel diterima atau ditolak? Soalnya diulang. Di situasi bagaimanakah menuntut ilmu itu tidak diwajibkan serta berikan contohnya? Rosah pinjam dulu Noi. Aduh, Maulina, aduh. Seperti musibah dalam keluarga, ada seseorang keluarga kita meninggal, maka kita dibolehkan tidak berhadir ke tempat majelis atau pengajian. Ya, jaga sekarang. Ini apa ya? P apa ya? Anda menyodongnya aja dengan apa ya? Pertanyaan pertama.
menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Misalnya kita di pesantren menuntut ilmu, di sekolah menuntut ilmu, kemudian di kampus, di universitas juga menuntut ilmu, kemudian kita di di pelatihan misalnya karate atau ilmu bela diri juga namanya menuntut ilmu. Ya? Kalau di pesantren umumnya menuntut ilmu itu adalah hal-hal bidang keagamaan dan ada juga hal-hal lain, ya kan? Ada ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Kemudian di rumah sekolah juga ada pelajaran agama. Kemudian di perguruan tinggi juga ada. Kemudian dalam ilmu bela diri juga ada. Dari 4 tempat menuntut ilmu tersebut, coba sebutkan masing-masing ilmu apa yang memang wajib atau fardhu ain di pesantren. Satu saja contohnya, ilmu apa? Di sekolah ilmu apa? Di perguruan tinggi ilmu apa? Dan di ilmu bela diri ilmu apa? Sehingga dia disebut fardhu ain. Dan alasannya payah mana? Payah pertanyaan ini? Payah. Payah mana? Ada? Oh, ada lagu. Di pesantren ilmu tauhid dan ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Kalau di sekolah ilmu bahasa Arab, ilmu fikih juga ada. Di perguruan tinggi Perguruan tinggi seperti ilmu kedokteran juga wajib karena itu dapat menolong orang lain. ilmu bela diri. Ilmu bela diri untuk membela diri kita agar tidak dijahatkan atau diberi kekerasan oleh orang lain. Fardhu ain atau fardhu kifayah? Fardhu ain. Fardhu ain. Oke, pertanyaan yang kedua. Mungkin kita juga mengingat yang namanya sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Itu maksudnya apakah kita memang harus ke Cina atau bagaimana penjelasannya? Kenapa Rasulullah bisa mengatakan walau ke negeri Cina tersebut? Itu apa maksudnya? Tidak, misalnya di kampung kita tidak ada pengajian. Sejauh manapun kampung itu ataupun negeri itu harus kita datangkan ke tempat yang ada pengajian atau majelis di sana supaya kita dapat menuntut ilmu. Iya, baik, terima kasih. Selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami masih dalam proses pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian untuk